bahwa dalam Undang-Undang Pemilu, lembaga yang diperintahkan untuk memeriksa dugaan dua jenis pelanggaran administratif yang TSM adalah Bawaslu. Bahwa dengan demikian, jika terdapat dugaan pelanggaran administratif yang TSM dalam pemilu, maka Bawaslu lah yang diberikan kewenangan untuk memeriksa. Bahwa apakah nepotisme yang melahirkan abuse of power yang terkoordinasi yang mengarah pada pelanggaran TSM dalam pemilu sebagaimana tuntutan pemohon tidak dapat diperiksa oleh Bawaslu? Tentunya tidak. Bawaslu tetap bisa memeriksa dugaan abuse of power yang terkoordinasi sebagaimana dalil pemohon itu. Bahwa definisi mengenai nepotisme diatur dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang 28 tahun 99 yang menyatakan nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Bahwa selanjutnya definisi mengenai pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara struktur, sistematis, dan masif diatur dalam pasal 1 angka 33 Perbawaslu 8/2022 yang menyebutkan dianggap dibacakan yang mulia. Bahwa dalam pasal 56 ayat 2 Perbawaslu 8 tahun 2022 tersebut disebutkan TSM dalam pelanggaran administratif pemilu meliputi kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural baik aparat pemerintah, penyelenggara pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, terus dan sangat rapi, dan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilu, bukan hanya sebagian. Bahwa jika disandingkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang 28 tahun 99 dan pasal 1 angka 33 junto pasal 56 ayat 2 Perbawaslu 8 tahun 2022, terdapat kesesuaian antara definisi nepotisme dengan definisi pelanggaran administratif pemilu yang TSM. Kesesuaian tersebut setidak-tidaknya sama-sama memuat adanya perbuatan, adanya subjek yang melakukan penyelenggara negara, aparat pemerintah, penyelenggara pemilu, adanya perencanaan yang matang, dan adanya perbuatan yang melawan hukum. Bahwa bersandingnya Undang-Undang 28 tahun 99 dan Perbawaslu 8 tahun 2022, serta ditambah dengan berjajarnya Undang-Undang Pemilu, membuat dugaan nepotisme dalam pemilu TSM dapat diperiksa berdasarkan ketiga peraturan tersebut. Bahwa dengan demikian, dalil pemohon yang menyatakan terdapat kekosongan hukum, sehingga Mahkamah Konstitusi harus memeriksa dugaan nepotisme dalam penyelenggaraan pemilu yang TSM menjadi runtuh. Sebab Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 28 tahun 99 dan Perbawaslu 8 tahun 2022 telah cukup menjadi dasar hukum yang berlaku sebagai dasar dalam memeriksa dugaan nepotisme dalam penyelenggaraan pemilu yang TSM. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.